Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah kebaktian rumah tangga Epistel Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025 tertulis dalam kitab Ester pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester, sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, "Apa maksudmu, hai Ratu Ester, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu." Jawab Ester, "Jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja." Maka titah raja, "Suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Ester." Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester, "Permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pula lah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih, Ester artinya bintang. Ia adalah seorang perempuan Yahudi dari keturunan suku Benyamin. Sejak kecil, ia telah menjadi anak yatim piatu yang kemudian diasuh oleh Mordekai. Mordekai sendiri adalah salah seorang dari buangan dari Yerusalem yang kemudian tinggal di Persia. Ester adalah seorang perempuan Yahudi yang berparas cantik, dan oleh kecantikannya ia terpilih menjadi ratu, permaisuri Raja Ahasiweros, Raja Persia kala itu. Saudara terkasih, kitab Ester adalah salah satu kitab yang unik dalam Alkitab, di mana dalam kitab Ester sama sekali tidak kita temukan sebutan kata Tuhan. Namun sekalipun di sana tidak ditemukan kata Tuhan, justru dalam kitab Ester itu sendiri terdapat kisah perjalanan bangsa Israel yang tidak terlepas dari kuasa penyertaan Tuhan yang menyatakan janji setia dan penyertaannya kepada bangsa pilihannya, bangsa Israel. Adapun hal itu diwujud nyatakan lewat kehadiran Ester yang menunjukkan sikapnya dan juga komitmennya melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Saudara terkasih, rencana penyelamatan Allah atas bangsanya Israel bermula dari rasa benci Haman, yaitu seorang pembesar Perdana Menteri yang dipilih oleh Raja Ahasiweros terhadap Mordekai. Haman begitu benci terhadap Mordekai karena ia tidak mau menyembah Haman. Ditambah lagi, Haman mengetahui bahwa ternyata Mordekai adalah seorang Yahudi. Kebencian itu berujung pada niat Haman untuk melenyapkan bukan saja Mordekai, namun seluruh bangsa Yahudi. Hal itu pun diketahui oleh Haman, dan satu-satunya cara untuk dapat lepas
dari situasi ancaman tersebut adalah dengan memberitahukan perkara itu terhadap Ratu Ester agar memberitahukannya kepada Raja Ahasweros. Hal inilah yang kita simak dalam nas khotbah saat ini tentang bagaimana kisah Ester selaku pejuang bangsanya yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk menemui Raja Ahasweros. Jemaat yang terkasih, di tengah ancaman bencana pembantaian atau genosida terhadap bangsa Yahudi, Ratu Ester berpuasa dan meminta seluruh bangsanya berdoa dan berpuasa. Dalam hal ini Ratu Ester tidak dapat langsung menemui Raja Ahasweros untuk menyelamatkan bangsanya. Hukum kerajaan Persia kala itu menetapkan bahwa setiap orang yang menghadap raja di pelataran dalam keadaan tidak dipanggil raja hanya berlaku satu undang-undang, yaitu hukuman mati. Untuk itu, Ratu Ester mengambil keputusan untuk berdoa dan berpuasa agar Tuhan Allah menolongnya. Dia menyerahkan segala sesuatu yang akan ia hadapi terhadap pemeliharaan Allah dalam hidupnya di saat dia akan menghadapi Raja Ahasweros. Lalu pada hari yang ketiga setelah berpuasa, Ratu Ester menghadap Raja Ahasweros walau tanpa dipanggil. Artinya dia sudah siap menghadapi konsekuensi yang akan terjadi. Dia sadar bahwa hari itu adalah hari penentuan antara hidup atau mati, keselamatan atau kebinasaan. Ester bukan hanya sedang mempertaruhkan nyawanya, tetapi utamanya adalah nyawa seluruh bangsa Yahudi yang tinggal di wilayah kerajaan Persia pada saat itu. Karena itu Ratu Ester mempersiapkan segala sesuatunya dengan begitu cermat, dengan begitu amat baik, dan penuh dengan pertimbangan. Lewat doa dan puasa, Ratu Ester memohon kemurahan dan rahmat Allah untuk menolongnya. Lalu pada hari yang ketiga, ia berdandan secantik mungkin dan mengenakan pakaian kebesaran ratu. Dia berdiri di pelataran dalam istana saat Raja Ahasweros sedang bersemayam di atas tahta kerajaannya. Inilah saat yang paling menentukan kala itu. Lalu apakah yang terjadi? Jemaat Tuhan, saat Raja Ahasweros melihat Ratu Ester, berkenanlah raja kepadanya, sehingga ia mengulurkan tongkat emasnya ke arah Ester. Ester pun selamat dari ancaman hukuman mati, sehingga ia mendekat dan menyentuh ujung tongkat itu. Raja Ahasweros bertanya apa maksud Ratu Ester menghadap kepadanya. Dengan penuh keberanian, Ester pun menyampaikan jawaban, "Jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja." Ester tidak segera menyampaikan rencana utamanya untuk menyelamatkan bangsa Israel dari hukuman genosida yang telah dirancangkan oleh Haman saat itu. Sebaliknya, Ratu Ester mengundang Raja Ahasweros dan juga Haman untuk datang ke perjamuan makan yang telah ia siapkan. Dengan hikmat kebijaksanaannya, Ester juga tidak menyampaikan keinginannya saat perjamuan yang diadakan, walau Raja Ahasweros kembali bertanya, "Apa permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Ratu Ester hanya menyampaikan permohonan agar Ahasweros dan Haman berkenan hadir kembali dalam perjamuan makan keesokan harinya. Ester menunggu waktu dan situasi yang paling tepat untuk mengungkapkan isi hatinya yang terdalam kepada Raja Ahasweros. Dia ingin apa yang akan disampaikannya membawa dampak yang positif bagi bangsa Yahudi. Kita mengetahui bahwa Ester kemudian menyampaikan rencana utamanya untuk menyelamatkan seluruh bangsa Yahudi dalam perjamuan makan keesokan harinya.
permintaan Ratu Ester dipenuhi oleh Raja Ahasveros. Haman yang kala itu telah merancangkan pembantaian bagi orang Yahudi, akhirnya dihukum gantung sebagai dampak dari niatnya yang jahat itu, sehingga seluruh bangsa Yahudi pun selamat dari ancaman genosida pada masa itu. Saudara terkasih, melalui peran Ratu Ester dan Mordekai, kita dapat melihat bahwa Allah bertindak menyelamatkan umatnya. Di sini kita dapat merenungkan suatu hal yang sangat berharga, yang semakin menguatkan ketaatan kita kepada Tuhan Allah dalam kehidupan kita, agar kita mau dipakai oleh Allah seperti Ester yang berani menyatakan dan memperjuangkan kebenaran, mengandalkan doa dan kedekatan terhadap Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Di samping itu, selaku orang yang percaya kepada Tuhan, juga mempergunakan talenta, yaitu hikmat kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada kita. Inilah yang disebut sebagai sebuah ketaatan terhadap Allah. Sekalipun di tengah situasi yang sulit, bahkan terancam sekalipun, namun setiap orang percaya hendaknya berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Ketaatan kita kepada Tuhan adalah wujud nyata dari cinta kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama kita manusia. Sebagaimana firman-Nya berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, akal, dan budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Artinya di sini, ketaatan kita kepada Tuhan tidak terbatas. Namun, dalam segala lini kehidupan kita, kita harus tunjukkan bagaimana sikap hidup kita yang sungguh-sungguh taat dan memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, saudara terkasih, mari menjadi pribadi yang sungguh-sungguh beriman dan taat kepada Tuhan Allah, berserah hanya kepada Tuhan saja, percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi kita. Mari nyatakan apa yang baik, apa yang benar, sebagaimana Tuhan menghendaki kita untuk melakukannya. Hidup dalam kebenaran dan hidup mengandalkan rancangan keselamatan dari Allah. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, tuntun kami dalam Roh-Mu yang kudus, agar dimampukan dan dikuatkan menjadi pribadi yang taat kepadamu dan berani menyuarakan serta melakukan apa yang benar di hadapan-Mu, sehingga nama-Mu senantiasa dimuliakan sampai selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.